Malaysia dulu pelajaran yang modern. Anak-anak kita lah hilang konsep. Rabiul Awal sebuah pelajaran yang luar biasa. Nabi Muhammad lahir disambut dengan syair-syair. Dalam kitab Al-Barzanji Nabi tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam diberikan rahmat oleh Allah. Yang menjawab salam selamat dunia dan akhirat. Yang menjawab salam sakinah mawaddah warahmah mula keluarganya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang ibu-ibu hadir dalam majlis ta'lim ko, semoga diberikan kesehatan. Bapak-bapak jiwa hendaknya jagikan kesehatan dan dibalasi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang pandai berterima kasih payah atau mudah? Aku deh ibu-ibu mengatakan payah, kami aja biti. Kami dan bakojo, iya kok. Iya kok. Payah lu. Ibu malimoyno. Apa malah? Alhamdulillah. Dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, awak ucapkan dalam hati satu paling itu, sehingga kita menjadi orang yang pandai berterima kasih. Kepada manusia kita pandai berterima kasih. Kulun Allah yang maha Allah. Allah yang maha udara. Allah yang maha kekuatan. Nafas, oksigen, tenaga, kekuatan, pikiran yang Allah tumpangkan kepada kita diminta oleh Allah, bayar kata Allah. On level itu ini, on pajak auto itu ini, on pajak order itu ini, on pajak bini itu tahu beli pajak apa? Pajak bini, pajak anak. Apa nama zakat fitrah? Ini pun Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalaulah Allah berkehendak, maka kita akan dipermudah untuk menjadi orang yang pandai berterima kasih. Salawat bercampurkan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru min alayya min salawatin yaumil jum'ah. Banyaklah oleh kalian kata Nabi bersolawat di hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaika
wassalam alaika salawatullah alaika. Sejuk tak bu? Sejuk tak bu? Itu selawat Nabi mambui hati awak, sonco pikiran awak orang segala hutang lunas. Amin ya rabbal. Ini banyak kamu hutang kan? Ashadun nas bisafa'ati biyaumil qiyamati. Manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia itu kata Rasulullah, bukan orang yang pandai berbicara, menggunakan bahasa kosakata yang enak didengar. Manusia yang paling hebat itu bukanlah orang yang trofi di rumahnya banyak yang dia dapat. Orang yang hebat itu bukan memiliki gelar yang banyak, tetapi orang yang mulia, yang hebat, biyaumil qiyamati bisafa'ati man qala la ilaha illallah. Itulah nanti yang berhak mendapatkan syafaat. Katanya suri teladan hasanah, mencontoh tauladan yang baik. Siapakah orang yang wajib yang harus awak contoh suri tauladannya? Seluruh tokoh-tokoh dunia, para ilmuwan filsafat, para ilmuwan dunia mengatakan tokoh itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, berpesan kepada kita ibu dan bapak, nyata Allah sampaikan kepada kita, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Supaya jangan sosik awak untuk menghidupi dunia itu, untuk hidup di dunia itu. Banyak yang sosik ini katanya lurus tapi tersesat. Banyak pak. Berarti kalau kita buka kaji minang kita, ibu dan bapak, tak kicua dengan tolak. Itu yang banyak ini mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi tidak dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Ustaz kau ngomong apa? Aku ngomong KTP apa Islam Ustaz? Otomatis ditanya di alam barzah nanti, mana Nabi Muhammad? Ya jawablah Nabi Muhammad SAW. Itu di dunia bisa menjawab bukan. KTP Islam dikatakan dah Islam bohong, ya boh. Padahal tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu telah dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat terakhir, ayat 29. Mano tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu? Ruhama, berkasih sayang. Itu yang pertama. Berkasih sayang. Elok-eloklah itu ini. Jangan saling membonci, jangan saling memfitnah, apalagi jangan saling mendong. Yang kedua, tanda umat Nabi Muhammad itu kok iyo kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruku. Apa boh? Ruku. Di mana dapat ruku tu? Pelaksanaan solat. Yang ketiga sujud, rukaan dan sujada.
rukuk dan sujud. Yang pertama berkasih sayang, berlemah lembut, maupun dia orang Islam maupun dia orang Yahudi, jangan kasari mereka. Karena kita orang Islam disuruh lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah akidah mereka perangi kita, baru kita perangi mereka. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Rukuk dan sujud ini adalah umatku, kata Nabi. Maka wajar Nabi Muhammad sakatiko nyawa lope di badan omong akan pai nanta konang de inyo minda pini lepak de pinien toga di gaule. Iya bapak. Lain bolino minggu tangga muka-muka labang bersertifikat sakit lagi buat yes Pak Pak labang bolino me labang buenuma labang bersertifikat sakit awak tuan kemati dengan aja bukan kali singke umune dia tinggallah kau oleh dia yatim kau anak ini dia yuk panggil masih yuk ngayon tidak yuk berkata oleh dalam hati kanya yes mungkang ni patutnya katiko lesehan ugawa katiko lesehan ongawa katiko lesehan ombawa pailah kau coba pailah cari pitiba pailah mencari makanan pokok untuk rumah tangga kita yang penting pulang bapak dah kita suruh kojo yang penting pulang bapak dah saya mula. Baiklah udah kemana-mana, baik pagi pulang malam. Yang penting pulang malam Pak. Apa dah? Tunggang tanggi itu mencari piti Pak. Untuk kebutuhan keluarga kita, yang penting pulang Kabukakan siwi pun namungan. Nampak pulang kali Pak. Dan kiko sehat, disuara cai piti, pulang bawa piti. Katiko wa sakit, katiko wa kamungkang, mungkang ibu. Sama bahasa Indonya. Jadi gilong-gilong, bersama-sama ceramah Nabi Jako, bersama Ustaz Mungkang. Ada namun ibu sempat mungkang namun. Ini mana bapak jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isilah kehidupan kita itu dengan mampu banyak beramal beribadah. Apalagi di bulan Rabiul Awal kodok-kodok membaca sejarah Nabi. Dan kucing-kucing hotahe dibaca bu. Tahun Nabi arehe. Sejarah Nabi di pabanyan baca. Seorang pemimpin rumah tangga, seorang bapak kalau tidak membaca sejarah Nabi, manalah tahu makmumnya akan mengikut dan bodoh. Nabi sebagai kepala rumah tangga apa tadi? Seorang ibu contohlah Aminah tubuh cogawangmu. Dah ada cacah doi buang mancung awak putih deh. Ode-odebu dipandang tubuh. Yo dia bah
ancaknya luar biasa. Aminah bukan seorang perempuan yang liar. Aminah bukan seorang perempuan yang jahil. Aminah bukan seorang perempuan yang kasar mulutnya. Aminah seorang perempuan yang pandai mengabdi dan taat, patuh hormat kepada laki kita. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung jadi Aminah jo Abdullah? Apa? Langsung jadi, langsung nikah kali. Tidak ada dulu. Atau lulun dicari semangat orang Abdullah ko lebih lah. Abdullah Kobo ayanda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugamnya ganteng luar biasa. Abdullah Kobo disimpan oleh Abdul Talib ayah. Elo-elo dia menyimpan. Bahkan Abdullah latipo masuknya untuk dinikahkan, Abdullah tak mau minta nikah. Yang ni punya siapa nak mampu masuk menikah? Oi lah, Abdullah anak dia. Nampaknya umuang lah sampai. Nampaknya waan layak untuk dinikahkan, untuk dikawinkan. Lemong nikah sungguh bijak. Jawaban Abdullah bapak dan ibu aku. Sungguh bijak jawaban Abdullah dan seorang kaya. Siapa dan katuju dia yang denui inennya. Yang itu dia. Tengok Abdullah kekok. Lalu dia tu. Kicua dia yang. Kicua dia mak. Yang ni, kicua ni kau dapat. Abdullah zaman kini banyak yang mengicua ya, banyak yang mengicua mak. Kalau Abdullah seorang anak yang mengikut aturan ayah, apapun nan ayah ajian untuk den itu yang terbaik. Itu nananca, itu nan Abdullah. Di dalam sulbi wa tarakhirnya Abdullah, Allah simpanlah yang namanya bibit nan ancah, yakni akan menjadi Nabi akhir zaman, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah pilih bulan Rabiul Awal? Ada orang tahu tak sejarah ini? Kenapa tak di bulan Muharram Nabi lahir? Kenapa tak bulan Hijriah Nabi lahir? Kenapa Allah pilih Rabiul Awal? Ternyata orang-orang dahulu jahiliyah mengatakan bulan Rabiul Awal itu bulan siau. Bulan siau dah ada arti lah, pokok jono dah ada arti lah. Dah ada manfaat lah siau bulan Quran. Allah berkehendak lain. Labah keyakinan para orang masyarakat jahiliyah ketika itu bapa dan ibu. Kau iyo bulan Rabiul Awal kau sial, gak ada manfaat, gak ada berkah, gak ada rahmat. Maka Allah pilih Rabiul Awal pas hari Isnin 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, menjadi barokah, menjadi rahmat karena Nabi lahir di kota Mekah. Nah, jadi tidak. Alah, kenapa Allah pilih Rabiul Awal?
Karena orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah dulu beranggapan bahwa Rabiul Awal bulan siam. Allah jawab, di bulan Rabiul Awal ini akan terdapat rahmat barokah. Bukti api yang tak pernah padam, lahir Nabi Muhammad api padam. Siapakah api itu yang biasa disembah oleh orang Majusi ketika itu padam bapak tadi? Bayangnya, awas sion-sion Rabiul Awal bapak. Nan ayah bayi ke timur, yang oma bayi ke barat, yang anak onta kamano. Namanya itu namanya keluarga broken home. Leo bebas keluarga broken home. Artinya kan Rabiul Awal bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang mampanambo. Kenapa? Karena Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal membawa rahmat barokah. Ketika Nabi Muhammad lahir, sesembahan orang Yahudi, Nasrani, patung yang ada di berhala, baik di dalam berhala maupun di luar berhala, beruntuhan bapak dan ibu. Tidak untuk tumbang tak kojuilah masyarakat ketika ibu dan bapak. Ada apa? Terpancarlah di rumahnya Abdullah. Terpancarlah cahaya yang luar biasa. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke tujuh. Langit terbuka dan seluruh beribu-ribuan malaikat turun ke muka bumi untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah, salatullah, salamullah ala Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Ibu dan bapak, kau pelajaran inilah. Kalau ada selawat Nabi itu bukan kado, itu yang konen dan monggo itu akan normal dari bapak. Ya, bukan kado mah. Kalau selawat Nabi bukan kado, bukan kado.
pejamkan dan buka, pejamkan dan buka, pejamkan dan buka. Insya Allah Nur Muhammad yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapa dan kasaunya Nabi Adam alaihissalam, bertitipkan kepada Nabi Adam Nur Muhammad, makhluk hidup Nabi Adam alaihissalam, barokat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang bersama Nabi, Pak. Orang nak doa, mak. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah tawassalna ali Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil baiti ya Allah. Orang lagi dek, ikut dah kayu cucu lagi warna. Tak tonton dalam main jago, masih guna-guna. Mana boleh buat? Layu anak ayak dinyo. Salatullah parado. Dari anjur bilang tua wale. Tak tonton dalam main jago. Itu masih ada buku pelajaran yang modern. Anak-anak itu hilang konsep. Rabiul Awal sebuah pelajaran yang luar biasa. Nabi Muhammad lahir disambut dengan syair-syair. Dalam kitab Al-Barzanji telah dituliskan di situ bahwa Nabi Muhammad lahir disambut dengan syair-syair dan terbukanya langit, ketujuh malaikat turun ke bawah untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layu cucu kita, layu anak kita, baik anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak ketiga, anak kedua boleh nak pas layu semua bacakan selawat. Orang dah boleh. Nah itu pun dah anak kita gini, bara lewat lupa nama itu ni. Hah? Lewat kulit bara kan? Hah? Hah? Ini pertama kali projek. Dia andai pada apa kali? Dah kali. Bisa bola datang awak, bakal ke anak awak kecil boda. Awak tua lah tahu gaji kobo. Jangan diikutsertakan selalu lawan dengan selawat Nabi. Pulang itu anak dia tetap baikkan selawat Nabi. Kalau tidak seperti itu ibu, pada malam ini pengajian Rabiul Awal maulidnya Nabi besar Muhammad SAW dan artinya untuk itu mana? Untuk itu bahasamu elok bahasamu bagusnya elok, kanyo elok, mamanya elok, ulamanya elok, jorongnya elok, kasodonya elok. Kalau lah elok kasodong, terhapus nama kita di neraka, tertulis nama kita di surga, maka kejarlah penantian Nabi Muhammad itu di surga dan nyatu ditunggu itu oleh Bapak Ibu. Apa bu? Siapa nama menuju ke surga bu? Nabi Muhammad. Maka kejar penantian itu. Copui penantian itu Pak. Bawa bini awak Pak. Bawa laki awak bu. Bawa anak awak. Bawa kemanakan awak. Bawa mama awak. Bawa kuda awak. Bawa dari kerabat awak. Bawa
tetangga kita, keluarga kita. Itu ikan di rumah tangga kita itu dengan bacaan sholawat. Bu, ikut dunia bergawat ini bapak dan ibu. Kalau tidak hati kita dek aja dek. Banyak anak-anak muda kini bu bapak lailang konsep, lailang tu arah. Mereka banyak berkiblat ke Hollywood. Mereka banyak berkiblat ke Hollywood. Botol lewat kiblat ke majusi le bapak dan ibu. Hampir tiap tahun anak-anak kita, generasi ke generasi kita, bakar depan api tinggi mereka bernyanyi bersama sama hanya menyembah api tak majusi. Ayunkanlah anak kita, ayunkanlah cucu kita, ayunkanlah kemenangan kita dengan syair-syair bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah malam kini, udah harus banyak solawat. Apalagi udah pai solat Jumat, harus banyak bersolawat di hari Jumat. Mudah jadi dia. Iya pak. Jadi pak. Iya bu. Biar dan diumada. Membuat gulai joyang. Membuat goreng potai. Membuat. Apa nak kau loma? Nan loma itu apa? Kayu ayam. Concang. Aki mau ngomong. Mau balik. Biar diumah dan bacakan plus selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang lain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dongau dek orang nak dapat ngaji. Tak dongau dek kawan kita dapat ngaji malam ini. Ne, aminah lagi lo. Betul. Madu ke gulai selawat ni seorang. Apa lagu dek? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajaso andi menapen bini gilo. Kata macam pula. Tapi cubalah. Sakitnya di sini. Tataran. Dia ambil antar kau yang. Apa lagi? Perlu musik tidak perlu. Dengan musik hidup akan menjadi indah. Betul bu? Tapi musik yang mana? Musik yang mendatangkan dekat dengan Allah. Kalau musik mengabaikan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi haram. Kau selawatnya? Rasio budak. Bukan kami takwid jadi ni bu. Takwid kami melopen ibu. Karena lisan ibu kono dia sholat Nabi. Yo pak, kamu takwid ini pak. Apa takwid ini? Takwid ibu, bentuk ini pak ibu. Apa ditanda itu macam pintu lagi. Sodok itu bapak maga itu di belakang ini ya betul tak? Iya pak. Nah aku jika mendawe bu, kau ni minta lagi lapor. Wali nagari, bangkatnya wali kalau lah. Kau ini bicara. Datang sumbangan. Ini sampai. Ambil lagi kita kau dua tiga orang imannya kembali. Beginilah. Oh boleh. Mahu lagi berkata ni. Mahu lima. Dan dia mahu semua ni. Dengan dia semua ni mana boleh. Mahu lagi berkata boleh. Mahu nak. Itu cuma berkata. Ya.
Jadi Bu, apa-apa jorong ke pelajaran datang belum ke sumbangan. Acara apa nama? Acara Maulid Nabi jorong. Apa jorong? Dan 30.000. Ada belum ya? Ayolah, kau ikut di rumah. Buat wali apa? Wali ikut di apa orang? Ada bawa wali lah, buat di. Kamu mah 2.000 ni. Bermohon menyorok bukan. Kalau serius itu tapi mati dia kan. Kalau pada undang tak mati kau boleh. Macam penghukuman kecil kan. Buat dia atau mau ya. Nggak tahu dah apa. Oleh Tuhan jiwa dia. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang muliakan, lapa yang memacai bapak ibu. Aku dikatakan suami ikatan suami takut istri. Kapan aku nak ikut mau kamu, aku ikut suami kamu. Ngomong dia apa? Betul, mencumbon dong. Kamu cumbon, pai wirid kakian dia dah lapor pula. Ayonya pulang bukan orang. Tapi kalau kita melapor, alay, takut dijadikan ni. Alay, takut dijadikan ni. Apa ni bukan lepas? Ayolah, aku saya sakato kita dah. Bukan kami yang takut istriku, bukan kami takut. Karena lisan ibu itu tak buka lagi pertama sampai ke tujuh. Doa ibu, istri-istri kami. Kalau Nabi Muhammad yang membuka pintu surga, di belakangnya yang nomor 2 masuk surga adalah seorang perempuan yang taat kepada Allah. Paham betul? Dan pulang lagi dia pertanyaan. Aku bohong tak? Lepas tadi dah pulang lagi bu. Buat doa, telepon Ma. Kau tak kami telepon dulu, soga dia mula. Ompel gitu pak. Jadi macam mana? Cibola. Ompel gitu pak. Buat dua. Ni tes. Ulang buka tes. Tayo ompel rumah tu. Tayo ompel kuah tu. Ompel manusia tu. Ompel nadadi tu. Kau berubah tembak itu dia. Ibu dan bapak dia main menggunakan seorang Aminah, ibu dalam rumah tangga, memiliki seorang laki-laki yang soleh. Laki soleh, rajin tak masuk. Dia berarti laki dulu, naik, rajin juga masuk. Kalau mungkin pimpinan rajin majlis taklim, pimpinan rajin ke masjid, pimpinan rajin pai meneman tausiah lagi. Dadah, nak tahu yang paling mengambil dah. Apa yang kamu? Yang kawan cibul telepon dan aku dah. Pula bisnis. Laki soleh nama tunggu campaan. Dah, pandang. Nanti ku beko. Yang tujuan kamu tujuan apa nama dia? Apa nama? Laki soleh nama. Apa putih moyo? Kapan tu Ustaz? Kalau ini toki kau tahu saja. La ilaha illallah. Denginyo tu ke kami Ustaz denginyo. Denginyo ang pwede Ustaz denginyo. Makan nanti. Iya bu. Mako. Contoh sifat Aminah. Seorang ibu rumah tangga. Contoh Abdullah seorang ayah.
Ini berapa kejaman tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngambui pusat umat tangga itu di apa ya? Pusatnya anak-anak ini kalau itu cuek, tak ada perhatian. Untuk anak awak bukan dirinya untuk dek nan lain dek permen dan kita punya. Awak tiba tamu kawan tiba dari Jawa anak main ini apa dan saja tua simpel atau keo. Ya apa? Untuk kali. Itu dia. Nan mancilako nan awak ayu. Nan menyansarokan anak awak ayu. Jika Bapak jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pekan Rabiul Awal, dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan ada belajar elo-elo baca bersejarah. Kalau ada limo kiai Bapak tadi. Kalau dirimu keadaan iko, dah hati-hati awak maku awak akan rusak. Hancur tak ada arti. Nantinya tetap sehat, nantinya tetap banyak hartanya, tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia hanyalah bangkai yang hidup tak ada arti, tak ada makna, tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti aku kata Rasulullah, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir pada malam ini memperingati Maulid Nabi, insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, anakku bahagia dan sonam wajah. Pada itu tiba di masjid, alhamdulillah salamin. Tapi kopi-kopi tak diloma mana. Diloma. Ya. Jamaah rami luar biasa kalau malam ini. Sungguh beko lihat beko juga. Insya Allah. Kau tak tahu Ustaz. Jamaah rami sebuah. Ya tadi. Luang malam Ustaz. Imam Guru. Ini penyerang Abu kita luar biasa luar biasa. Ustaz membawa pada kami dalam acara PGRI bukan membuka aurat, tapi kami menutup. Bapak Raja dia main mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berkaji ni, elok-elok dan simpel dan elok-elok. Ini elok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Pertama, suri tauladan yang baik bagimu kata Allah dalam diri Rasulullah. Dan disambung dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Bukan apa? Akhlaknya Nabi nak lawan yang itu dia. Cara makan Nabi, cara bergaul Nabi, cara berpolitik Nabi. Apa? Kau boleh pesta politik itu lah. Dalam kitab siasat, kalau orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempelajari siasat namanya politiknya Nabi, maka dia akan sengsara dunia dan akhirat. Dia tidak akan mendapatkan manfaat, yang hanya mendapatkan laknat. Ya, harus kita contoh semua lini kehidupan kita, harus kita contoh akhlaknya Nabi,
Bakpo akhlak Nabi, cara makan Nabi, cara berbicara Nabi, cara berjalan Nabi, cara duduk Nabi, cara adab Nabi bertamu, cara Nabi menghadapi musuh. Nabi bijak. Kenapa? Ayahnya bijak, ibunya bijak, maka anaknya bijak. Bijak itu nan cie bijak, nan cie indah, bukan begitu. Sama yang umum. Kalau orang bijak dah, nanti kata itu bukan itu yang bijak. Aminah seorang ibu bijak, Abdullah seorang ayah bijak. Kalau zaman kini berubah menjadi diinjak-injak bapak dan ibu, maka akhlak. Bagaimana cara menimbulkan akhlak? Ajak suamimu sholat. Bagaimana menimbulkan akhlak? Ajak istrimu sholat. Bagaimana anak kita nanti anak yang soleh, ajak sholat. Kalaulah sembahyang kita, kalaulah doa ke Allah lalu melalui sholat, maka akhlak kita elok. Inna sholat tak tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang mengajarkan kita seperti itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu apa yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu Allah mempelajari. Pelajari banyak. Akan bertemulah sosok Nabi yang paling mulia itu setiap kehidupan kita. Sampai syafaat Nabi akan kita dapatkan dunia sampai akhir. Bahkan di saat sakratul maut Nabi membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam rombongan Jumat. Jam 8 lewat 7. Campur mulai jam 7 lewat seperempat. Dasar jam lebih. Rombongan ngaji. Itu tarik benang merah Ibu. Lamun duduk koko. Payah lagi. Ya, baik. Jadi Bapak jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi, cari kurikulumnya, pelajari bab kehidupan rumah tangga awal. Apakah hanya akhlak Ustaz? Tidak. Adab pun kita pelajari. Adab bersama orang tua, adab bersama sama besar, adab bersama teman. Pelajari itu semua. Kenapa? Karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang yang bergelar sarjana, tapi dia memakan uang rakyat. Betul kok? Betul kok? Betul kok? Betul Pak? Banyak yang cerdas, banyak yang pintar. Orang itu banyak yang membodohi umat. Betul kok? Kita tak butuh itu, kita tak peduli itu. Kita pelajari adabnya Nabi, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu tak memiliki adab, berarti dia jatuh kepada sifat sombong, angkuh, tamak, rakus, congong, gigi, sabi, polia. Nah, adab dan akhlak dipelajari. Citon balik sejarah Nabi ko di anak-anak awal. Citon balik sejarah Nabi ko. Dah cukup dek tausiah ini kira Bapak lagi. Dah cukup dek ceramah ini lah kan. Baca. Dan ceritakan, Nina bobokkan generasi kita dengan sejarah Nabi. Insya Allah, Allah akan jaga keluarga kita. Insya Allah, segala hajat, segala niat apa yang kita cita-citakan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, itulah seketik tausiah atau siraman rohani bagi kita dan bahasa tentang memperingati Maulid Nabi, tentang cerita awal dan akhirnya, banyak canda dan gurauan yang tidak meletakkan kepada tempatnya. Ambo selaku yang diundang, banyak-banyak minta maaf. Kok ada tersinggung dalam perkataan Ambo
Aku banyak-banyak minta maaf. Manusia bersifat tidak, hanya Allah yang bersifat qadir. Hadirkanlah suasana selawat Nabi di keluarga kita. Pelajari jalan Nabi, bawa ke dalam kehidupan kita akhlak Nabi, adab Nabi. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang berkumpul di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat aku sampaikan. Yang salah datang dari Allah sendiri, yang betul datang dari ilmunya Allah. Assalamualaikum